Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini tanamannya mau tampilkan ada dua jenis tanaman yang punya nama hampir mirip, tapi pastinya berbeda ya dalam bentuknya. Kira-kira apa ya teman-teman? Ini tanamannya akan mulai jelaskan ya teman-teman. Apakah teman-teman kenal dengan tanaman hias ini? Tanaman ini adalah tanaman sirih gading yang memiliki nama ilmiah Epipremnum aureum. Tanaman merambat ini juga sering disebut devil's ivy. Tanaman sirih gading menghasilkan dedaunan marmer kuning yang melimpah. Di habitat aslinya, ia memanjat batang pohon dengan akar kecil di udara dan jatuh di tanah sebagai penutup tanah. Berikut ini ya teman-teman, tanamannya sudah rangkum dari berbagai sumber tentang fakta dari tanaman sirih gading yang dapat teman-teman simak. Dan perlu diperhatikan juga tentang cara perawatannya. Tanaman sirih gading ini lebih menyukai cahaya sedang, cukup terang tetapi tanpa matahari. Tapi tanaman ini mampu beradaptasi dengan cahaya rendah untuk waktu yang lama. Bersihkan saja daun sesering mungkin untuk menghilangkan debu yang berkumpul, atau teman-teman juga bisa menyemprotkan sedikit air pada daunnya teman-teman. Selain itu, tidak ada masalah hama atau penyakit yang serius. Sirih gading adalah tanaman hias rendah pemeliharaan yang tumbuh dengan baik dalam berbagai kondisi, baik terang atau redup, baik tanah yang lembab atau kering. Meskipun untuk hasil terbaik letakkan di tempat yang terkena cahaya tidak langsung dan air hanya ketika tanah menjadi kering saat disentuh. Itu sebabnya tanaman sirih gading menjadi salah satu jenis tanaman hias yang wajib dipunya di rumah teman-teman. Tanaman ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan pernafasan. Karena kemampuan sirih gading yang mampu menyerap berbagai polusi dan debu sehingga baik untuk kesehatan pernafasan secara keseluruhan. Selain itu, tanaman ini juga memiliki oksigen yang mampu menjaga sirkulasi udara di rumah agar terjaga dengan baik. Tanaman sirih gading juga mampu menyedot racun berbahaya. Racun berbahaya yang dimaksud bisa berasal dari cat kayu, cat dinding, dan lainnya. Selain itu, berbagai sisa semprotan pembasmi nyamuk ternyata juga bisa diserap tanaman ini loh. Lalu bagaimana cara merawat tanaman sirih gading? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman untuk merawat tanaman hias ini. Tanaman hias ini bagus dirawat untuk area yang terkena sinar matahari. Selain itu juga tanaman ini cocok untuk digunakan dalam keranjang gantung atau dilatih untuk menumbuh di tralis atau struktur pendukung lainnya. Ketika ditanam di luar ruangan, tanaman sirih gading dapat tumbuh subur di berbagai kondisi tanah, dari asam hingga basah. Jika menanamnya dalam pot, campuran pot gambut serbaguna yang mengalir dengan baik sudah cukup untuk pertumbuhan yang tepat. Tanaman sirih gading tumbuh dengan baik di tempat teduh sebagian hingga penuh di luar ruangan, tetapi pertumbuhannya melambat ketika ditanam di tempat teduh dan dedaunan kehilangan variegasinya. Sebagian besar berubah menjadi hijau. Penyiraman tanaman di luar ruangan seminggu sekali sudah cukup ya teman-teman, tetapi kurangi frekuensinya menjadi 2 minggu sekali saat cuaca sedang dingin. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau lupa memberikan pupuk pada tanaman sirih gading, karena itu bukan hal yang utama. Pertumbuhan tanaman sirih gading tidak akan berhenti seketika. Teman-teman bisa menggunakan pupuk tanaman hias cair untuk keperluan umum. 1 atau 2 kali selama musim tanam harus cukup. Selalu ikuti petunjuk label untuk instruksi aplikasi dan jumlah spesifik yang digunakan ya teman-teman. Tanaman sirih gading dapat ditanam dalam wadah besar atau keranjang gantung atau menggunakannya sebagai penutup tanah. Tapi hati-hati saat menanam sirih gading di dekat semak atau pagar tanaman, karena pertumbuhannya bisa cenderung lebih agresif. Tanaman merambat akan cepat tumbuh menjadi semak atau pagar. Karena tanaman sirih gading ini sangat cepat tumbuh ya teman-teman, jadi perlu dilakukan pemangkasan yang sering untuk menjaganya tetap dalam batas. Setelah bahas tanaman sirih gading, lalu lanjut ke tanaman sirih. Siapa yang gak kenal daun sirih?
Daun yang memiliki aroma khas dan bentuk nyaris seperti hati ini dipercaya memiliki segudang khasiat. Selain itu, salah satu tanaman rambat ini juga bisa menjadi tanaman hias di halaman rumah asalkan teman-teman tahu cara menanam daun sirih itu. Sirih merupakan salah satu tanaman yang memiliki beragam jenis. Sebut saja di antaranya sirih hitam, sirih merah, dan sirih hijau. Di luar tanaman herbal ini masih ada jenis lain yang hanya dikenal sebagai tanaman hias. Kita baru saja bahas ya teman-teman, karena manfaat dan khasiatnya yang dipercaya turun-temurun, banyak orang yang berharap bisa menanam dan membudidayakan sirih ini di halaman rumahnya. Cara menanam daun sirih tidaklah sulit ya teman-teman, karena bisa menggunakan dengan teknik stek. Cara yang pertama adalah dengan cara menanam daun sirih dengan menumbuhkan akar. Pertama, ambil batang sirih sepanjang 18 cm, potong 45 derajat tepat di bawah simpul daun, dan buang semua daun dari batang kecuali 2 daun teratas. Kemudian masukkan batang ke wadah botol berisi air bersih dan letakkan di ambang jendela yang terkena sinar matahari tidak langsung. Jangan lupa untuk mengganti air setiap 2 hari sekali. Setelah beberapa akar muncul, pindahkan ke pot atau tanah. Cara menanam daun sirih dengan menumbuhkan akar ini terlihat mudah kan teman-teman? Cara yang kedua adalah dengan cara menanam daun sirih dengan menanam potongan batang sirih. Pertama, ambil potongan sepanjang 25 cm, kemudian buang daun di bagian bawah batang. Setelah itu, tanam hingga setengah panjangnya dalam tanah lembab. Meskipun cara menanam daun sirih tidak sulit, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, kalau kunci menanam daun sirih adalah tanah. Diketahui sirih menyukai tanah yang sedikit asam, berpasir, lempung, dan agak lembab, tapi tidak tergenang air. Setelah ditanam, letakkan pot di tempat teduh yang tak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau tanaman sirihnya sudah tertanam dengan baik, nanti bisa dipindah ke area yang terkena cahaya matahari seperti itu. Dan pastikan untuk melakukan perawatan secara rutin ya teman-teman, agar proses menanam daun sirih yang sudah dilakukan tidak jadi sia-sia. Tanaman obat yang satu ini juga bisa terserang hama seperti tungau merah dan jamur. Hal ini mungkin terjadi kalau teman-teman menanam daun sirih saat musim hujan. Pangkas sirih secara teratur menjadi salah satu cara mengontrol pertumbuhan. Selain itu, petik juga daunnya untuk mendorong pertumbuhan daun baru ya teman-teman. Saat menanam daun sirih, berikan pupuk organik kaya nitrogen seperti kompos atau pupuk kandang minimal 1 bulan sekali. 4 hingga 6 bulan setelah menanam daun sirih, tanaman berkhasiat ini siap dipanen. Bagaimana? Tertarik untuk menanam tanaman sirih gading sebagai tanaman hias di rumah atau tanaman sirih yang mempunyai khasiat sebagai obat? Demikian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.